Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada jarum di atas papan. Papan kayu tidak tenggelam. Assalamualaikum, salam sapaan. Sapaan merdu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan di sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di studio RRI, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita bersama-sama haturkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, serta kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya dari beliau pada yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu yang berada di studio RRI, bahagia rasanya kita bisa dipertemukan kembali di bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dalam acara Risalah Berbuka Puasa, program khusus Ramadan RRI Serui. Di sini saya, Yeni Setiawati, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan, dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Alhamdulillah saya ditemani oleh ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra IKA Jatim. Ibu-ibu, puasa hari ini gimana? Berjalan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ibu-ibu, kita masih mengikuti puasa pada bulan ini. Dan tentunya juga saya ditemani oleh narasumber kita yang bagi saya mungkin tidak asing lagi, yaitu Ibu Ustazah Nur Hayati SAG. Beliau adalah salah satu pendidik di Satuan Pendidik Kabupaten Kepulauan Yapen. Mohon izin Ibu Ustazah, gimana kabarnya Ibu puasanya? Alhamdulillah. Tabarakallah. Lancar ya Bu Ustazah?
Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci ini senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, dan insya Allah amalan-amalan kita di bulan suci ini bisa meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra IK Jatim yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan suci Ramadan untuk tahun ini kita sangat bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, dan alhamdulillah pula pada sore hari ini kita berkumpul di studio RRI ini mengikuti risalah berbuka puasa, yang mana pada kesempatan di sore hari ini kita diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mendengarkan tauziah singkat yang akan dibawakan oleh narasumber kita, tentunya untuk kesempurnaan acara risalah berbuka puasa pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja tauziah singkat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Ustazah Nur Hayati SAG, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah tema yang berjudul Amalan yang bisa dikerjakan selama bulan puasa. Untuk itu kepada Ibu Ustazah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Az-Zahra IK Jatim, serta pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya yang tak terhingga kepada kita. Terutama kita masih diberikan nikmat umur panjang, sehingga di bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah memanjangkan usia kita, memberikan umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih sehat ya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu juga semoga dengan pendengar setia Radio Republik Indonesia juga senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan materi akan membahas tentang amalan-amalan yang kita kerjakan pada bulan puasa.
Kalau berbicara amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan puasa itu banyak sekali ya ibu-ibu ya. Bisa amalan jelek, juga bisa amalan yang baik. Nah, pada kesempatan sore hari ini yang kita akan bicarakan, kita diskusikan adalah amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Tapi sebelum kita membahas tentang amalan-amalan apa saja yang akan kita bahas pada sore hari ini, kita akan mencoba mengingat kenapa di bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan melakukan amalan-amalan kebaikan. Kira-kira karena faktor apa ibu-ibu? Ya? Iya, pahalanya berlipat ganda, betul sekali. Bulan suci Ramadan itu nama lainnya diantaranya adalah bulan di mana amalan-amalan kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Termasuk juga bulan yang penuh berkah ya. Bulan yang penuh ampunan. Kemudian ada salah satu kelebihan, keutamaan yang luar biasa yang terjadi pada bulan Ramadan itu adalah ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, karena kita tahu bulan puasa itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, bulan yang di situ ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar, maka tentunya kita memerlukan persiapan-persiapan sebelumnya. Nah, jadi gampangnya misalnya begini Ibu. Kalau misalkan ya, kita akan kedatangan Bapak Presiden atau kedatangan Bapak Menteri, kira-kira kita akan mempersiapkan diri atau tidak? Mempersiapkan. Nah, persiapan-persiapan yang kita lakukan itu apa saja? Mungkin ya rumah kita yang biasanya kotor mungkin ya pasti kita bersihkan. Kita cat ya, kita sapu hingga bersih. Kemudian korden-korden kalau kita punya kita ganti. Kalau perlu kalau ada uang kita pasti beli. Ya. Kemudian begitu spray dan sebagainya. Semuanya kita siapkan untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden supaya Bapak Presiden merasa nyaman. Nah, itu baru Bapak Presiden. Bagaimana kalau yang datang itu bulan Ramadan? Allah sudah menginformasikan kalau bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan dilipat gandakan amalan-amalan di dalamnya. Ada satu malam luar biasa yang di dalamnya dinamakan malam Lailatul Qadar. Maka kita memerlukan persiapan-persiapan sebelum bulan Ramadan itu datang. Makanya kalau kita melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban kita melaksanakan bulan suci Ramadan, itu turunnya adalah pada bulan Sa'ban. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada kita, satu bulan lagi akan ada bulan yang penuh berkah, akan ada bulan yang sangat mulia, di mana di dalamnya begitu banyak keistimewaan yang bisa kita ambil. Sehingga Allah menurunkan surat itu, surat Al-Baqarah ayat 183 ini pada bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita sering mendengar ya ibu-ibu sekalian, ada doa yang sering kita ucapkan, Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balikna Ramadhana. Jadi doa ini merupakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu ketika sudah sampai di bulan Rajab, itu beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan sampaikan di bulan Ramadan. Jadi persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan itu kita persiapkan sejak mulai dari bulan Rajab dengan melakukan banyak amalan-amalan yang dianjurkan, yang disunahkan pada bulan-bulan tersebut. Bahkan pada masa
zaman Rasulullah ya, pada zaman sahabat-sahabat Nabi, ada yang paman Nabi yang memusuhi, termasuk di situ adalah Abu Jahal, Abu Lahab ya. Mereka itu ketika bulan Rajab, ketika bulan-bulan hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan, itu mereka tidak melakukan peperangan. Jadi kalau bertengkar, berkelahi, tunggu dulu setelah bulan Rajab selesai. Itu artinya apa? Mereka mengagungkan bulan Rajab, di mana pada masa zaman jahiliyah atau pada masa setelah Rasul datang, bulan Rajab, bulan-bulan yang kita kenal dalam kalender Islam itu sebenarnya sudah ada. Cuma penanggalan atau tahun itu ditetapkan ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan Rajab, kemudian ya, amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Sa'ban, itu diantaranya Rasulullah itu sangat banyak melakukan puasa di bulan Sa'ban. Itu sebagai salah satunya adalah sebagai salah satu latihan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena kan sering sekali terjadi ya ibu-ibu sekalian, kadang-kadang itu kita puasa di hari pertama itu kadang-kadang sering lupa. Pernah tidak mengalami itu? Mungkin ada yang pernah ya mengalami lupa itu, kadang di tengah siang hari bangun tidur kita langsung minum, kita lupa. Nah itu biasanya karena kita tidak setar sejak awal. Tapi kalau kita sudah melaksanakan puasa, membiasakan sejak dari bulan Sa'ban, itu ketika masuk di bulan Ramadan, insya Allah kita sudah siap, sudah terbiasa, betul. Nah, makanya di dalam agama kita dianjurkan melakukan tarhib Ramadan, persiapan-persiapan menjelang bulan Ramadan. Di antaranya dengan banyak melakukan amalan-amalan kebaikan pada bulan Sa'ban, sehingga kita terbiasa ketika bulan masuk di bulan Ramadan, kita sudah betul-betul siap. Demikian tadi pembahasan kita mengenai kenapa kita harus mempersiapkan diri sebelum bulan Ramadan itu tiba. Nah, kemudian ketika sudah Ramadan tiba, kita diusahakan sudah memiliki yang namanya kurikulum Ramadan ya. Jadi kita kan sudah tahu, Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, bulan di mana ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika kita tahu tersebut, persiapan-persiapan yang kita lakukan sejak awal, kita mulai melakukan membuat yang namanya kalau bisa kurikulum Ramadan ya. Jadi kurikulum Ramadan itu jangan hanya membuat ini ya ibu-ibu, seringnya kan kita sering sekali di WA itu ada di share menu pertama bulan Ramadan ya, misalnya sayur sop ikan asin, begitu hari kedua dan seterusnya. Ya itu perlu ya ibu-ibu sekalian, tetapi kita juga perlu membuat kurikulum Ramadan untuk mengisi bulan yang penuh berkah ini dengan amalan-amalan kebaikan. Nah, jadi amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah puasa itu sendiri ya. Kemudian yang kedua memperbanyak melakukan sholat sunnah. Ya, kalau biasanya kita sholat wajib saja, ya kita perbanyak dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di antaranya mungkin sholat duha, yang kalau setiap malam kita lakukan sholat tarawih ya ibu-ibu sekalian, sholat tahajud dan sebagainya. Itu dalam rangka kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan utama, supaya kita memperoleh tujuan dari kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang ketiga
amalan ibadah yang selanjutnya adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Jadi kalau bulan suci Ramadan itu biasanya kita di grup-grup itu sudah banyak sekali ya, membuat grup-grup tadarus Al-Quran ya, di mana-mana, mungkin di grup sekolah, mungkin di grup pengajian, mungkin di grup kerukunan-kerukunan dan sebagainya ya. Itu sebagai salah satu sarana interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi dengan semakin memperbanyak membaca Al-Quran, semakin mentadaburi isi dari Al-Quran, supaya kehidupan kita lebih bermakna. Kemudian yang keempat, amalan yang dianjurkan selain memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak sholat sunnah adalah bersedekah. Rasulullah itu bersedekah ketika di bulan Ramadan itu melebihi sedekah yang dilakukan pada bulan-bulan biasanya. Kemudian yang terakhir, melakukan iktikaf. Jadi melakukan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, tapi itu saja mungkin amalan-amalan yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Itu tujuannya adalah supaya kita mencapai goal atau tujuan dari berpuasa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ayat ini sudah familiar sekali ya di ibu-ibu dan juga para pendengar Radio Republik Indonesia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa yang pertama itu adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kata la'alla itu merupakan satu kata pengharapan. Jadi dengan usaha yang kita lakukan selama kita berpuasa itu diharapkan tujuan puasa yaitu menjadi orang yang bertakwa itu bisa tercapai. Nah, takwa ini menurut Bapak Adi Hidayat ya, takwa ini bisa memiliki dua arti. Jadi menjadi orang bertakwa secara individu, dalam artian kita mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga memiliki takwa secara sosial. Jadi takwa secara sosial itu kita tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Terutama dengan kita memperbanyak sedekah ya, dengan memperbanyak membantu orang, mungkin dengan berbagi takjil dan sebagainya. Itu merupakan satu sarana supaya kita bisa mencapai derajat sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, yang terakhir tujuan dari puasa itu adalah menjadi orang yang selalu bersyukur. Jadi dengan puasa kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjadi orang yang selalu bisa bersyukur. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada hal-hal mungkin yang ingin ditanyakan dan bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Nur Hayati SAG yang telah menyampaikan tausiah singkat tentang amalan yang bisa dikerjakan pada bulan puasa. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Azharo IK Jatim yang berada di studio. Barangkali setelah disampaikan ada beberapa yang ingin ditanyakan yang belum dipahami, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri. Ibu Ustadz, saya mau bertanya. Salah satu amalan puasa yang dianjurkan adalah bersedekah. Saya pernah membaca hadis Nabi bahwa sedekah itu bisa menolak bala dan memanjangkan umur. Yang ingin saya tanyakan Ibu Ustazah, apa kaitan dari puasa, sedekah, dan panjang umur? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Ibu Fitri ya tadi. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi apa kaitannya puasa kemudian bersedekah dengan panjang umur? Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita berawal dengan pemahaman kita terhadap puasa dulu ya, ibu-ibu sekalian. Kita sering sekali sekarang ini dari bacaan-bacaan, dari informasi-informasi di televisi ya, kalau puasa itu sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan kita ya. Jadi ketika mau operasi pun coba kita perhatikan, biasanya kita disuruh berpuasa ya, ibu-ibu sekalian. Itu karena manfaat puasa yang luar biasa. Jadi apabila puasa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang betul-betul kita karena Allah ya, maka puasa yang kita lakukan itu akan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan kita. Terus apa hubungannya dengan sedekah? Nah, kalau kita melihat salah satu amalan yang dianjurkan tadi ketika di bulan Ramadan, salah satunya adalah bersedekah. Nah, bersedekah ini ternyata kalau diteliti ya secara penelitian, ketika kita membantu orang lain, itu ada perasaan bahagia di dalam diri kita. Nah, perasaan bahagia di dalam diri kita itu ternyata memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kesehatan kita ya. Kalau mungkin ibu-ibu sering mendengar kalau tubuh kita ini memiliki hormon-hormon kebahagiaan ya, ibu-ibu sekalian ya. Ada hormon dopamin ya, ada hormon oksitosin, ada hormon endorfin. Nah, hormon-hormon ini ternyata ketika kita melakukan sedekah dan kita bahagia, itu ternyata membuat tubuh kita ini menjadi lebih sehat. Nah, jadi ketika kita melakukan sedekah di bulan Ramadan, hati kita bahagia, kita sehat, ditambah dengan melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang puasa di bulan Ramadan itu merupakan dari sisi kesehatan sangat memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah melaksanakan puasa, kemudian bersedekah, hati senang, bahagia ya, itu otomatis akan memperpanjang umur kita. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, innamas shadaqatu as-shadaqatu. Jadi sodakoh itu bisa menolak balak dan memperpanjang umur. Jadi dengan begitu puasa yang kita lakukan, puasa Ramadan yang kita lakukan, kemudian dibarengi dengan sedekah bisa memperpanjang umur kita. Mungkin begitu saja jawaban yang bisa saya berikan. Ya, itu tadi pertanyaan pertama mengenai sedekah ya. Jadi mari kita sama-sama di bulan yang penuh berkah ini kita berbondong-bondong untuk bersedekah. Karena bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Justru tadi disampaikan Bu Ustadz bahwa bersedekah itu yang pertama bisa menyehatkan kita, selain hati kita senang juga bisa menolak bala. Sangat bagus Bu Ustadz penjelasannya. Mungkin di luar studio mungkin ada yang belum paham betul.
Dengan begini semua paham bagaimana itu bersedekah ya Bu Ustadz ya. Kemudian yang pertanyaan kedua barangkali dari ibu-ibu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberi kepada saya, Ustazah. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah SWT dalam setiap keadaan? Karena ternyata jika kita mendapatkan ujian, kita lupa dengan rasa syukur tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Haji Vera ya, tentang bagaimana cara kita bersyukur dalam setiap keadaan. Karena memang berat sekali ya ibu-ibu sekalian, kita ini mensyukuri karunia yang diberikan oleh Allah ketika kita memiliki masalah yang berat. Jadi kita terkadang lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya ketika kita memiliki masalah yang berat. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa mensyukuri, bisa selalu bersyukur dalam setiap keadaan? Itu yang pertama adalah kita harus ingat bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, baik senang maupun susah, itu adalah ketentuan dari Allah. Jadi semua yang kita alami, semua yang yang terjadi dalam diri kita itu sudah merupakan ketentuan dari Allah. Sehingga kita harus memiliki rasa rela, rasa menerima. Nah, kalau kita sudah dalam kondisi rasa rela, rasa menerima, maka rasa syukur itu akan datang kepada diri kita. Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah selain cobaan atau ujian yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah. Coba kita lihat di dalam diri kita sendiri ya, ibu-ibu sekalian, kita memiliki anggota badan yang lengkap, kaki yang lengkap, mata, mulut, anggota badan lainnya yang lengkap. Itu sudah merupakan bukti untuk kita sangat bersyukur dengan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena kadang-kadang kita itu lupa, terbuai dengan masalah yang kita hadapi, sehingga kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain. Kita bayangkan saudara-saudara kita yang tidak diberikan kelengkapan anggota badan ya, mungkin tidak memiliki kaki, tidak bisa bepergian, misalnya kita mungkin bisa main lari-lari ya, mungkin bisa main bola bagi yang suka bola, atau bisa bersepeda. Tapi saudara-saudara kita yang tidak memiliki kaki, betapa mereka sangat menderita. Nah, tapi terkadang kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu karena kita setiap hari merasa biasa saja. Memiliki anggota badan yang lengkap itu terasa biasa saja. Padahal itu merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita memiliki banyak masalah, mari kita mengingat kembali nikmat-nikmat Allah yang lain yang diberikan kepada kita, terutama kesehatan, anggota badan yang lengkap. Nah, dengan begitu bisa mengarahkan kepada diri kita untuk kemudian menyadari bahwa yang namanya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya ujian hidup. Berbeda-beda masing-masing, ada yang mungkin keluarganya tidak bahagia, ada mungkin yang keluarganya bahagia tapi sakit parah ya. Jadi banyak sekali kejadian yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya sehingga kita bisa lebih mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita, baik itu kebahagiaan maupun ujian. Mungkin begitu. Bagaimana Ibu Hajah Maifera dengan penjelasan Ibu Ustazah? Sudah jelas? Iya. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panjawi kita, yaitu tentang
bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertanyaan ketiga barangkali masih ada ibu-ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Misri Gani. Izin bertanya Ustazah, kami sering mendengar di akhir bulan Ramadan kita harus memperbanyak istikaf dan ibadah yang lain untuk memperoleh Lailatul Qadar. Apakah kita membuat kue di akhir bulan Ramadan termasuk ibadah Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Gani, ini luar biasa sekali ya. Jadi apakah membuat kue untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri itu termasuk ibadah? Nah, ini memang yang biasanya membuat kita gegana ya ibu-ibu ya, gelisah, galau dan merana. Sementara kadang-kadang timbul dalam pikiran kita, bapak-bapak bisa iktikaf di masjid ya, kita sibuk dengan membuat kue atau masakan-masakan yang lain. Nah, itu apa termasuk ibadah? Nah, yang perlu kita pahami dulu ibu-ibu sekalian, bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhoh, tapi juga ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain ya. Kalau ibadah ghairu mahdhoh itu ibadah yang tujuannya juga tidak kalah mulia dengan ibadah sholat, puasa ya. Di salah satunya mungkin bisa membuat kue dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri, untuk merayakan hari kemenangan kita setelah 1 bulan kita berpuasa, dengan niat menjamu orang, membahagiakan orang yang bertamu ke rumah kita. Itu merupakan amalan yang sangat mulia sebenarnya. Kan dalam agama kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan kita akan memperoleh berdasarkan apa yang kita niatkan. Membuat kue di bulan Ramadan itu memang menghabiskan waktu yang banyak ya ibu-ibu sekalian. Tapi kita bisa mengisi sambil membuat kue itu dengan bersolawat, dengan berzikir ya. Itu pasti juga akan menambah nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah. Terus membuat kue itu kan juga tidak sehari semalam tadi ibu-ibu sekalian. Makanya perlu kita membuat kurikulum Ramadan tadi. Misalnya membuat kue itu kita bikin tidak sehari semalam selesai atau 2 hari 2 malam selesai ya. Tapi mungkin bisa sedikit-sedikit, kan kue itu tahan lama toh. Nah, jadi mungkin bisa kita buat sedikit-sedikit dan kita bagi waktu kita yang lain dengan mendekatkan diri kepada Allah, terutama di 10 hari di bulan terakhir di bulan Ramadan. Jadi membuat kue pun kalau niatnya benar itu juga merupakan ibadah di sisi Allah dan bernilai pahala yang luar biasa. Jadi kita ibu-ibu tidak usah merasa gelisah ya, merasa bapak-bapak ini yang lain bisa iktikaf di masjid, bisa membaca Al-Quran, kita malah sibuk di dapur membuat kue. Ya, mungkin begitu ya ibu-ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Mohon maaf kepada ibu-ibu Majelis Taklim Azhar Jatim, mengingat waktunya sangat terbatas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung menanyakan kepada narasumber kita Ibu Nur Hayati SAG. Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu yang berada di studio, demikian tadi tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Ustazah Nur Hayati SAG
yang mana kita telah mendengarkan secara seksama, dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus buat keluarga kita masing-masing. Baik, untuk kesempurnaan acara Risalah Berbuka Puasa pada kesempatan di sore hari ini, kami mohon kepada Ustazah Ibu Nur Hayati SAG untuk memimpin doa kita semua. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, ibu-ibu sekalian, mari sejenak kita menundukkan hati dan juga kepala kita untuk sama-sama kita bermuhasabah di bulan suci yang penuh berkah ini. Ibu-ibu sekalian, mari kita mantapkan hati kita. Saat ini yang ada hanya kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah. Ya Allah, di bulan suci yang penuh berkah ini, kami mohon kepadamu ya Allah. Begitu banyak anugerah dan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami, tapi masih sering kami mengingkarinya. Mari kita lihat dalam diri kita, begitu sempurna Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Mata ini ya Allah, Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa melihat dan menikmati keindahan alam ciptaan. Tetapi ya Allah, mata ini masih sering kami gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak Engkau perbolehkan. Kami soleh di depan orang banyak ya Allah, tapi kami brutal dan liar ketika kami sendiri. Betapa mata ini masih sering memandang rendah orang lain. Mata ini masih sering bermaksiat. Ya Allah, Engkau berikan mulut kepada kami. Begitu sempurna Engkau berikan, tapi dengan mulut ini ya Allah, kami masih sering menyakiti orang-orang di sekitar kami, suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami yang sakit hati karena ucapan kami. Engkau berikan kepada kami tangan ini ya Allah, tapi dengan tangan ini masih banyak sekali maksiat yang kami lakukan. Kami kadang masih memukul anak-anak kami. Kami mengambil hak yang bukan hak kami. Ya Allah, Engkau berikan kaki kami dengan lengkap, tapi kami masih sering menggunakan kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi. Oleh karena itu ya Allah, di bulan yang penuh berkah ini, kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Berikan kesempatan kepada kami. Berikan umur yang panjang kepada kami,
sehingga kami bisa memperbaiki semua amal perbuatan kami, sehingga kami ketika kembali kepadamu bisa menjadi hamba-Mu, bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa Engkau terima, sehingga kami memperoleh kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ya Allah, kami berserah diri kepadamu dengan segala kerendahan dan kehinaan diri kami. Izinkanlah kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, agar kehidupan kami bahagia di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana fi dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna. Allahumma faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati yang telah memimpin kita doa sekaligus kita bisa bermuhasabah bersama. Baik pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu yang berada di studio, demikian tadi risalah berbuka puasa bersama RRI dan ibu-ibu serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan RRI yang telah menyediakan tempat untuk kita melaksanakan siaran dalam rangka risalah berbuka puasa. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Ustazah Nur Hayati SAG yang telah bersedia hadir untuk mengisi tauziah singkat, meskipun singkat tapi insya Allah kita bisa melaksanakan sehari-hari Ibu Ustadz. Kemudian yang ketiga juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra IKA Jatim yang telah berkenan hadir dengan keikhlasannya untuk di tempat ini, di studio RRI ini. Ibu-ibu yang saya hormati serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, telah sampailah di penghujung acara risalah berbuka puasa bersama RRI di studio. Dan sebelum kita menutup acara risalah berbuka ini, mari kita bersama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara Yeni Setiawati memohon maaf apabila terdapat kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar RRI serta ibu-ibu yang berada di studio, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Marilah ibu-ibu kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini
tentunya dengan hati yang ikhlas dan tulus. Untuk itu, terima kasih. Akhirnya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.